Selamat pagi semuanya, Kak Wahyu, Ibu Bapak, dan juga para siswa semuanya. Baik siswa kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, dan juga 10 IPS. Pagi ini kita akan mengadakan seminar kepramukaan yang secara berurutan kita akan mengadakan Zoom dimulai dari kelas 10, 11, dan juga kelas 12. Adapun tema untuk seminar kali ini untuk kelas 10, yakni adalah kode kehormatan. Kali ini untuk kegiatan kepramukaan kita mengadakan Zoom karena pandemi ini belum berakhir. Biasanya kita mengadakan kepramukaan tentu karena ini merupakan ekstrakurikuler, itu dilaksanakan sepulang sekolah. Nah, kali ini maka kita mengadakan Zoom sekalian untuk pengambilan dasar pengambilan nilai untuk penilaian di rapor. Maka saya harap juga untuk semua siswa juga ikut terlibat di dalam Zoom ini. Setelah Zoom ini nanti tentu ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi presensi bisa juga dari tugas yang kalian kerjakan di Google Drive. Begitu. Baik, sebelum seminar kepramukaan ini kita awali kegiatan ini dengan doa. Marilah kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar kami mampu menerima pelajaran ini sehingga bermanfaat bagi kehidupan kami saat ini dan juga di masa yang akan datang. Semoga kegiatan dari pagi sampai siang hari ini berjalan dengan lancar. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik semuanya dan juga kakak-kakak, seminar kali ini untuk kelas 10 mengambil tema kode kehormatan. Materi ini akan disampaikan oleh Kak Wahyu. Sebelumnya, Kak Siska akan menyampaikan biografi singkat dari Kak Wahyu. Saya bacakan biografi singkat dari Kak Wahyu. Nama lengkapnya, Kak Wahyu adalah Muhammad Isudin. Beliau biasa dipanggil dengan Kak Wahyu. Orangnya masih muda, tinggi, suka bertualang juga. Tanggal lahirnya, Magelang, 11 Mei 1989. Pekerjaan, staf tata usaha SMP PGRI Pakis, pelatih pramuka, pelatih Grand. Hobi beliau, kegiatan sosial dan berpetualang. Pengalaman pramuka yang dimiliki, yang pertama, kegiatan pramuka tingkat ranting SD nasional, Ketua Dewan Ambalan, Ketua DKR, Sekretaris DKC, Komandan Ubaloka Kabupaten Magelang. Demikianlah perkenalan singkat dengan Wahyu. Langsung saja untuk kali ini, untuk seminar, waktu saya serahkan penuh kepada Kak Wahyu. Saya persilakan, silakan Kak Wahyu untuk menyampaikan materi. Terima kasih Kak Siska. Sebelumnya salam pramuka. Salam.
Pada adik-adikku sekalian, pada Dewan Pembina yang kami hormati, terima kasih dan untuk mengisi kegiatan pada kesempatan hari ini. Semoga seluruh peserta dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan yang fit, kemudian bisa mengikuti kegiatan untuk seminar pramuka kita pada kesempatan hari ini. Untuk adik-adikku sekalian, mungkin yang kelas 10 mungkin belum kenal dengan Kak Wahyu karena baru pertama kali ini bertatap muka, meskipun hanya melalui kegiatan seminar. Nanti kita akan tadi sudah disampaikan oleh Kak Siska untuk biografi singkat saya. Jadi untuk Kak Wahyu tadi udah namanya udah disebutkan, kegiatannya yang pernah diikuti apa saja, dan untuk adik-adikku sekalian, kegiatan Kak Wahyu saat ini sudah tidak seperti dulu lagi karena sudah istilahnya berada di instansi. Jadi kegiatan untuk seperti di organisasi-organisasi sudah purna tugas semua. Jadi itu merupakan pengalaman oleh Kak Wahyu. Jadi mungkin adik-adikku sekalian banyak pengalaman-pengalaman yang lebih dari kakak nanti bisa istilahnya saling tukar pikiran, gitu ya. Untuk adik-adik sekalian, untuk kesempatan hari ini nanti kita akan belajar bersama. Jadi kakak tidak akan mengajar, tapi belajar bersama karena kemungkinan untuk materi-materi pada kesempatan hari ini sudah pernah disampaikan pada waktu di tingkat penggalang ataupun siaga. Jadi nanti kita akan mengulang, jadi kita akan belajar bersama. Jadi kalau nanti mungkin kakak ada kesalahan ketika menyampaikan, nanti bisa saling koreksi, bisa saling belajar bersama seperti itu. Jadi intinya dalam pramuka itu lebih signifikan untuk belajar bersama, gitu ya. Jadi nanti adik-adik sekalian nanti kita akan belajar bersama. Untuk tema kegiatan pada kali ini, pada kesempatan kali ini adalah kode kehormatan. Ya, sebelumnya kita tes dulu kekompakannya. Kita akan coba tes untuk tepuk pramukanya. Masih ingat nggak ya? Karena sudah 3 tahun nggak ketemu di pramuka di SD, SMP dan lain-lain. Jadi kita akan tes tepuk pramukanya, coba ya. Oke, kita tes. Siap-siap ya untuk kakak-kakak pembina, nanti kita coba untuk biar serempak ya di tepuk pramukanya seperti apa, gitu ya. Oke, kita mulai tepuk pramuka. Masih ingat, meskipun ada yang keliru sedikit ya. Oke, coba ulang lagi. Tepuk pramuka. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, kita refresh dulu ya sejenak. Kita akan bernyanyi bersama dengan kakak. Nanti ada gerakannya, ada gerakan kita akan bernyanyi sambil menari ya. Jadi yang untuk adik-adik bisa berdiri. Ya, bisa berdiri, tidak apa-apa, nanti kita mengikuti gerakannya. Untuk kakak tidak bisa berdiri ya, karena nanti headsetnya copot kalau berdiri. Ya, oke, nanti untuk gerakannya namanya adalah, untuk permainan adalah Marina menari, gitu ya. Marina menari. Jadi teknis yang pertama yang kita sampaikan untuk adik-adik adalah katanya. Ini akan diikuti bersama-sama. Ya, oke. Kalau kata Marina berarti berada di jajannya seperti ini. Marina, itu Marina ya. Kemudian menari, tangan kanannya bergerak. Iya. Kemudian menara berarti di atas kepala. Itu artinya menara. Oke. Jadi kita ulang lagi. Untuk teknis yang pertama adalah Marina itu berada di tangan, berada di dada seperti ini posisinya, ya. Kemudian menari sebelah kanan, ya. Kemudian menara ke atas. Nanti kita coba refresh sebentar ya, biar tidak sepanjang ketika. Oke, lagunya seperti ini. Contoh ya, contoh. Marina menari di atas menara, menara menari di atas Marina. Seperti itu. Nanti kata-katanya ikut dengan kakak kelihatan berarti, gitu ya. Jadi nanti kita akan tes konsentrasi terlebih dahulu, karena biasanya kalau pagi konsentrasinya masih bagus. Jadi kita biar lebih bagus lagi konsentrasinya, nanti kita akan praktekkan permainan ini, Marina menari ya. Oke, mulai dari sekarang coba untuk adik-adik sekalian bisa di on kan kameranya, silakan untuk bisa di on kan biar kita bisa. Silakan on kamera, baru beberapa yang on kameranya. Iya,
di-on-kan dulu kameranya, adik-adik sekalian, biar kita melihat ya. Oke, nanti Ayo ya yang kita belum tunggu. on. Ingat sambil saya jelaskan sambil menunggu on kamera semua, nanti kita ulangi lagi. Pertama, Marina itu berada di dada seperti ini ya. Oke, terus menari tangannya kanan, gitu ya. Bergerak seperti ini, bergerak seperti ini. Menara berarti di atas ya. Nanti kata-katanya bisa dibolak-balik. Nanti semakin lama semakin cepat. Semakin lama semakin cepat ya. Oke. Coba kita udah ada beberapa yang on kamera, silakan. Yang belum silakan di-on-kan dulu biar kita bisa saling bertatap muka meskipun hanya lewat press conference ya. Oke, coba nanti dibantu Kak Siska, Kak Sinta ya, dibantu kita menari-menari dulu biar semangat. Iya. Oke. Ya, kita mulai ya. Oke, perhatian. Dengan kata yang pertama coba Marina. Coba Marina di mana? Marina. Oke. Menari, coba menari. Di atas menara. Oke, gini udah lihat ya, menara. Menari. Di atas Marina. Oke, sekarang saya yang nyanyi. Kakak bisa akan menara. Oke, siap. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menari di atas menara. Marina menari menari di atas Marina. Marina menari di atas menara. Menari di atas Marina. Menari Marina di atas menara. Coba kita ulang lagi. Agak yang menyanyi ya, adik-adik yang mempraktikkan gitu ya. Biar lebih refresh ya. Oke, coba lagi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menari Marina. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas Marina. Marina menari menara di atas Marina. Oh, kita tangan kita semua. Oke, udah refresh. Biar yang sedih jadi senang, yang senang bukan tambah sedih ya, tambah senang lagi gitu ya. Oke, adik-adik sekalian, karena waktu terbatas, nanti kita akan masuk ke materi. Materi kita kali ini adalah kode kehormatan. Untuk kode kehormatan nanti kita akan jabarkan, jadi tidak plak atau tidak sama dengan persis yang ada di slide. Nanti kita akan jabarkan, karena yang di slide itu merupakan garis besarnya saja. Yang akan saya jelaskan nanti kakak yang akan menjelaskan satu persatu. Oke, adik-adikku sekalian, untuk materi kita kali ini adalah kode kehormatan. Jadi sebelum masuk ke kode kehormatan, kita harus tahu kode itu apa sebenarnya. Nah, pertama, kode. Nah, kode itu adalah bisa dikatakan dengan sandi atau kata kunci. Nah, kehormatan itu adalah jati diri. Jadi kalau disambungkan apa gitu nih? Kunci dan jati diri. Nanti tidak masuk. Jadi akan kejelaskan di sini ya. Oke. Artinya adik-adik kita akan share materinya. Materinya tentang kode kehormatan. Nah, ini biodata singkat Kak Wahyu. Nanti bisa dibaca. Kalau nanti misal ada pertanyaan bisa lewat Kak Siska atau nanti bisa via tanya jawab via juga. Oke. Lanjut. Oke, adik-adikku sekalian tentang kode kehormatan kamu kan?
Kode kehormatan pramuka. Kemudian yang pertama ini untuk kawan sendiri ya. Kemudian apakah kode kehormatan itu? Jadi kode kehormatan di sini akan dijabarkan. Kalau tadi kode itu merupakan sandi atau kata kunci. Kemudian untuk kehormatan adalah jati diri. Jadi sebenarnya kalau dijabarkan saja kode kehormatan itu merupakan sebuah kunci dari kehormatan dari seorang pramuka. Jadi dia itu ada berapa hal-hal yang ada di dalamnya yang mengikat terhadap nilai-nilai yang berada dalam kepramukaan. Itu kode kehormatan. Kalau di sini dijabarkan satu, kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Berarti tahu yang pertama yang namanya kode kehormatan adalah norma atau ukuran. Berarti dalam diri sendiri ya. Untuk adik-adikku sekalian. Kemudian yang kedua adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku di masyarakat. Jadi ini maknanya sangat luas sekali. Jadi ini adalah norma atau nilai-nilai yang terkandung atau aturan-aturan yang terkandung dalam kehidupan pramuka yang merupakan standar. Jadi standar itu adalah inilah contoh ketika kita dalam pramuka. Nanti ketika sudah kita keluar dalam pramuka atau sudah tidak berada di pramuka lagi, bisa mengaplikasikan kehidupan di masyarakat. Nah, itu yang dimaukan dengan suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku di masyarakat. Jadi intinya apa? Pramuka itu mempersiapkan generasi pendidik bangsa, generasi penerus bangsa yang berbudi pekerti luhur. Kemudian kalau nanti kembali ya kembali lagi ke masyarakat, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Ada norma atau ukuran atau nilai-nilai atau aturan yang terkandung di dalamnya gitu. Kemudian lanjut, kode kehormatan pramuka terdiri dari dua. Yang pertama adalah Satya Pramuka. Nah, Satya Pramuka kemudian itu adalah merupakan janji. Jadi Satya Pramuka itu janjinya. Jadi kalau sudah mengucapkan Satya berarti dia berjanji akan diri sendiri dan kehormatannya gitu ya. Kemudian Dharma Pramuka merupakan ketentuan moral. Nah ini ketentuan moral yang ada di dalam istilahnya dalam kepramukaan. Jadi ada berapa nilai-nilai yang nanti akan terkandung di dalam. Seperti itu. Ya. Kemudian Satya Pramuka merupakan, nah ini yang sulit ini. Bisa diucap kalau dilakukan tidak kadangkala berat dilakukan. Ya. Satu, janji yang diucapkan secara sukarela. Jadi yang namanya Satya Pramuka itu janji yang diucapkan secara sukarela. Nah, ini untuk memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai anggota gerakan pramuka seperti itu. Kemudian dua, tindakan pribadi atas meningkat kualitas diri sendiri secara sukarela sebagai upaya menerapkan dan mengamalkan janjinya. Jadi bagaimana untuk adik-adik ibu sekalian ya ketika sudah mengucapkan janjinya, nanti kualitas dirinya akan berubah karena sudah mengucapkan kemudian melaksanakan poin-poin yang terkandung dalam nilai-nilai Satya tersebut. Kemudian tiga, itu tidak tolak memasuki proses mendidik diri sendiri guna mengembangkan visi kecerdasan spiritual. Di spiritualnya seperti apa, emosional, sosial, intelektual, dan fisik sosial, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Di sini adik-adik ditekankan bahwa yang namanya kegiatan kepramukaan itu semata-mata itu adalah untuk mengembangkan diri, mendidik pribadi masing-masing adik-adik sekalian. Jadi biar adik-adik sekalian tidak istilahnya menjalankan kegiatan-kegiatan kepramukaan atau dari Satya Pramuka maupun Dharma Pramuka tersebut. Jadi intinya apa? Pengembangan diri itu sangat luas sekali lingkupnya. Bisa tadi kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik sosiatif. Itu maksudnya nanti lebih ada kegiatan yang bersifat rohania maupun kegiatan yang bersifat sosial yang dengan skala besar karena berhubungan dengan manusia yang sangat banyak. Kemudian nanti pengembangan pribadi mungkin secara fisik itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya untuk mengasah skill fisik adik-adik sekalian. Gitu. Jadi tidak hanya kegiatan yang berupa materi, tapi juga kegiatan yang berupa dengan praktek-praktek di lapangan yang sangat menyenangkan. Termasuk tadi seperti tadi itu adalah untuk kegiatan yang pertama tadi ada nyanyi-nyanyi, kemudian ada gerakan itu untuk meningkatkan emosional, jadi mengendalikan emosional. Kalau kita semisal tidak mood, kemudian kita
senang-senang, otomatis mood kita akan kembali seperti itu. Lanjut ya. Untuk adik-adik sekalian, apakah Dharma Pramuka itu? Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Adik-adik sudah di SD itu sudah tahu, di SMP sudah tahu, tapi kadang nggak tahu Dharma itu apa. Nah, kadang juga pembinanya mungkin tidak menjelaskan. Ini silakan hafalkan dasar Dharma adik-adik sekalian. Nah, tapi tidak dijelaskan Dharma itu apa sebenarnya. Jadi yang penting adalah penjelasannya. Kalau masalah melaksanakan itu nanti sudah tertulis ya, kita tinggal melaksanakan. Tapi kalau tidak tahu artinya, tidak tahu istilahnya penggunaannya atau tidak tahu maknanya, nanti kita akan salah jalan. Apa yang dimasukkan dari dharma-dharma tersebut. Yang satu, alat dalam proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Jadi di sini itu ketentuan moralnya itu adalah untuk pengembangan biar adik-adik sekalian itu memiliki budi pekerti luhur yang baik gitu ya Mas ya. Juga upaya memberikan pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggotanya. Jadi nanti adik-adik sekalian ketika sudah mengucapkan dharmanya, sudah mengamal dharmanya, itu nanti akan kembali lagi ke masyarakat. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus istilahnya jalankan ketika kita sudah kembali ke masyarakat lagi. Jadi kalau sekarang adik-adik masih dalam masa-masa sekolah, ya, masa-masa sekolah, masa-masa belajar. Nah itu nanti pengamalannya di mana? Di lingkungan sekolahnya. Tapi ketika adik-adik sudah pulang di rumah masing-masing, nah pengalaman ataupun nilai-nilainya ataupun ilmu-ilmunya diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kenapa kakak suka kegiatan pramuka? Ya karena itu. Ketika kita bisa mempraktekkan hal-hal di situ, maka jadilah orang yang kalau dikatakan itu lebih nasionalis, moderat. Jadi lebih ketika orang-orang seperti itu lebih punya jiwa yang kebersamaan, jiwa sosialnya tinggi seperti itu di dalam kepramukaan. Jadi saya senangnya di dalam pramukaan seperti itu. Kalau dulu saya juga sama dengan kakak, kan juga malas-malasan kegiatan pramukaan. Tapi setelah menemukan makna yang sebenarnya saya langsung ikuti sampai dengan sekarang. Bahkan sampai sekarang juga jadi pembina pramuka seperti itu. Ya, adik-adik sekalian lanjut ke selanjutnya materi. Yang ketiga, landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kode kehormatan ini adalah salah satu landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikannya. Salah satunya apa? Ya tertera dalam 10 dharma tersebut. Gitu loh. Kemudian yang keempat, kode etik organisasi. Nah, jelas karena setiap organisasi atau setiap lembaga itu punya aturan, kode etiknya. Dalam pramuka adalah bersata dan dasar dharma seperti itu. Oke, lanjut. Kode kehormatan bagi pramuka disebutkan dengan usia golongan. Nah ini jadi nanti adik-adik sekalian jangan disamakan ketika nanti kakak menjelaskan, kode kehormatan pramuka itu apa? Trisatya dan dasar dharma, tapi disesuaikan dengan tingkat golongan dan umurnya. Nah, mosok kalau siaga, anak-anak siaga umur kelas 3 sampai 4 SD suruh menghafalkan 10 atau mengamalkan 10 nilai yang terkandung dalam dasar dharma, tak kira juga kurang relevan, belum bisa melakukan semua karena anak usia siaga baru mencontoh gitu ya. Oke, jadi nanti disesuaikan, kita akan jadi bahasan di sini. Kode kehormatan yang kita tekankan adalah di penegak bandika, yaitu Trisatya dan dasar dharma. Nah, kita akan belajar sedikit flashback ke masa SD. Jadi kita akan belajar tentang kode kehormatan. Yang pertama adalah Scott Law and Scott Promise. Jadi di sini bahasa Inggrisnya ya, kakak juga nanti tanya dengan guru bahasa Inggrisnya. Scott Law dan Scott Promise itu seperti itu. Scott Law itu janjinya, dan Scott Promise itu janji. Scott Law itu nanti dicari di kampus. Ya, oke. Jadi di sini ada yang namanya promise. Dari Scott Law itu tentang moral ya. Trisatya itu Brown Promise. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada, soalnya nanti setiap tingkatan kepanduan di dunia juga memakai dasarnya seperti ini. Ya, kalau nanti di tempat lain mungkin agak sedikit berbeda karena ada aturan-aturan yang berbeda terutama dalam kebacaan. Kalau yang di siaga nanti namanya adalah Dwisatya, bukan Trisatya. Hanya 2, jadi melakukan 2 saja itu sudah bagus untuk siaga karena usianya 3 sampai 4 tahun gitu. 3-4 tahun. Di kelas 3 dan kelas 4 gitu ya. Jadi sekitar usianya antara
7 sampai 10 tahunan di untuk siaga itu ya. Jadi yang pertama itu untuk Dwi Satya di sini demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga. Jadi kalau siaga itu aturan keluarganya dan setiap hari berbuat kebaikan. Jadi hanya 2 poin yang tertera dalam Dwi Satya tersebut. Kemudian untuk Dwi Dharmanya yang Brownie Law ini yang ketentuan moralnya itu kan. Dwi Dharmanya ini siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya dan siaga itu berani dan tidak putus asa untuk tingkatan si siaganya. Jadi nanti kita akan langsung ke materi yang untuk penegak, tapi kita pengenalan ke yang siaga dan penggalang. Nah, kalau yang penggalang itu ada bedanya nanti dengan penegak. Jadi, kalau Trisatya penggalang atau Promise for Support-nya penggalang, yang Trisatya itu ada 3 poin yang tertera di dalamnya. Satunya adalah demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku. Yang pertama, poin pertama menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Jadi maknanya sangat panjang. Nanti yang akan kita tekankan ada di penegak. Kemudian 2, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, di sini kata-kata membangun masyarakat berbeda dengan penegak. Nanti kalau di penggalang itu mempersiapkan diri. Kalau di penegak sudah ikut serta membangun masyarakat. Itu bedanya di situ. Kemudian 3, menempati dasar dharma. Dasar dharma itu ada 10 poin. Ya. Kemudian Trisatya itu untuk penegak dan pandega. Nah, ini yang akan kita terangkan di sini. Jadi sama isinya. Yang pertama itu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Intinya apa? Yang terkandung di jalannya. Yang sama itu adalah menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Nah, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi sudah dipelajari secara rohaniah ataupun mungkin di rumah-rumah atau mungkin di tempat-tempat ibadah, nanti silakan dipelajari untuk menjalankan kewajiban apa yang harus saya laksanakan, apa yang harus saya tinggalkan. Nah, itu di sana sudah tertera, tidak akan menjelaskan terlalu dalam karena ini untuk kakak jelaskan yang untuk masalah yang universal saja, yang umum saja. Jadi menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian jalankan, yang wajib menurut kalian terhadap Tuhannya masing-masing gitu ya. Yang kedua, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada tugas yang kemungkinan salah diartikan, yang maksudnya menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau seorang pelajar, terutama penegak dan pandega itu sebenarnya dari SD pun sampai tingkat SMA atau tingkat kuliah itu ada satu tugasnya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Satu adalah belajar dan berprestasi, tugas utamanya. Kalau yang lain-lain kayaknya tidak terlalu ditekankan di sini karena kalian kalau mungkin suruh bekerja belum waktunya untuk bekerja jelas. Kalau suruh untuk ikut berperang juga belum siap untuk berperang. Untuk menjaga kedaulatan juga belum siap untuk menjaga kedaulatan. Untuk menjalankan istilahnya di dunia mungkin instansi atau lembaga juga belum bisa. Jadi kewajibannya nanti kalau sudah di pelajar itu hanya belajar dan berprestasi. Kewajibannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengamalkan Pancasila. Nah, mengamalkan Pancasila poinnya kan ada 5 Pancasila itu. Poin-poinnya ada 5. Nah, yang pertama dari poin pertama yang sampai poin kelima itu dijelaskan, dijabarkan, dijalankan. Nah, dari Pancasilanya yang sila pertama, Pancasila satu ketuhanan yang maha esa itu dijalankan. Kemudian poin kedua sampai poin kelima juga dijalankan semua. Nah, menurut porsi dan kemampuan masing-masing. Jadi jangan memaksakan kehendak karena sudah di situ ada ketentuan-ketentuannya. Baik itu secara landasan, secara hukumnya juga sudah ada. Kemudian landasan-landasan negara juga sudah membatasi tentang kewajiban seorang. Jadi tidak usah terlalu berlebih kewajibannya seperti apa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menolong selama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Nah, ini yang paling berat di sini. Ketika kita seorang penegak, pandega, penegak itu usia SMA, kemudian pandega itu usia kuliah, itu kadang hal-hal yang sekarang ini malah kejadian-kejadian sekarang itu bukan untuk adik-adik sekarang bukan membangun atau ikut serta membangun masyarakat, tapi ikut serta menghancurkan masyarakat itu. Nah, karena apa? Tidak disertai dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi mereka hanya bisa mungkin kalau yang kuliah ya tidak bisanya demo tapi tidak memberikan solusi. Nah, harusnya demo memberikan solusi.
Itu yang bagus. Jangan demo saja, jangan menuntut saja, tapi harus ada solusinya, mencari jalan tengahnya. Nah, kemudian audiensi atau yang lain itu yang benar seperti itu. Nah, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan yang lain harusnya yang sportif jadi tidak sportif. Ya, maunya kegiatan semisal olahraga ada pertandingan persahabatan basket mungkin ataupun sepak bola mungkin atau bola voli mungkin. Tapi tujuannya bagus untuk sportivitas, meningkatkan sportivitas. Tapi nanti akhirnya malah jadi ada yang kalah, tidak terima jadi tawuran. Itu yang tidak bagus. Jadi tujuannya bagus, tapi pelaksanaan jadi tidak bagus karena tidak sesuai dengan ini. Menolak sambidat ikut serta membangun masyarakat, membangun karakter masyarakatnya itu. Kemudian menolong sesama hidup. Nah, menolong sesama hidup itu lebih cenderung kalau kita bisa membantu ya bantu dengan semampu kita. Contoh, bukan hanya kalau kalian lingkupnya kita akan persempit di sekolahnya masing-masing. Semisal sudah ada tatap muka, kok ada temannya yang tidak beruntung, mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu, ataupun mungkin dari ibu dan ayah yang sudah tidak ada, kemudian untuk segera ekonominya kurang istilahnya kurang bagus, jadi kita bisa bantu meskipun hanya lewat kegiatan-kegiatan sosial, mengusulkan lewat kegiatan sosial, atau kita kalau punya uang saku berlebih kita bisa memberikan sebagian dari apa yang kita miliki, itu juga kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi intinya menolong sesama hidup. Jadi menolong itu tidak usah ya besar-besar, tapi yang untuk adik-adik sekolah yang kecil-kecil aja yang ada yang kita bisa lakukan. Misal Bapak Ibu guru sedang membersihkan mungkin ruangan kantor, kok kita istilahnya melihat, kita bisa mencermati, oh ini masuk Bapak Ibu guru kok membersihkan, oh saya bantu untuk membersihkan, nyapu-nyapu teras ternyata kantor. Itu bagus, itu namanya membantu sama hidup. Karena tugas guru itu sangat berat sekali gitu ya. Untuk adik-adikku sekalian, selanjutnya untuk menolong sama hidup di masyarakat, misal ya di masyarakat itu banyak sekali hal-hal yang kecil yang perlu kita perhatikan. Contohnya apa? Ketika ada orang yang kesusahan, ketika ada mungkin kalau di meninggal dunia, kalau di masyarakat ya ada yang meninggal dunia, minimal kita apa? Membantu, mempersiapkan, misal istilahnya apa itu ada teratak, membantu meminjam kursi dan lain-lain. Yang penting kita bisa meringankan, memberikan penghiburan itu, dihibur, ya, biar senang, ya. Tapi jangan nyanyi ya yang meninggal ya, maksudnya istilahnya itu dinyanyikan lagu-lagu yang romantis, jangan ya. Yang bahagia ya biar senang semua gitu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya ikut serta membantu masyarakat. Ya tadi ketika kita ada semisal ada pembangunan di masyarakat, kita semisal ada pembangunan jalan, kita bantu pembangunan infrastruktur. Semisal ada kerja bakti di masyarakat, ya kita bantu di situ. Paling tidak kita akan ikut membantu bersumbangsi untuk membangun masyarakat. Nah, atau mungkin gotong royong, kerja bakti itu juga salah satu cara untuk membangun masyarakat. Yang poin ketiga, teman-teman itu dasar. Nah, ada dasar dharma itu banyak, ada poinnya ada 10, nanti kita jelaskan satu persatu. Oke. Ini bahasa Inggrisnya ya, nanti tidak usah saya jelaskan, nanti tanya sama guru bahasa Inggrisnya saja. Nanti bisa biar dijelaskan bahasa Inggrisnya. Saya cukup bahasa Indonesia saja. Oke. Yang pertama adalah dasar dharma. Itu kalau dihafalkan, kalau dulu di tingkat SD sampai SMP itu mungkin sudah pernah adik-adik di pramuka, wajib kan istilah pramuka, disuruh sama pembinanya silahkan hafalkan dasar dharmanya. Nah, suruh dasar dharmanya diamalkan, dihafalkan, kemudian tidak diresapi dan tidak diamalkan. Itu yang repot di situ. Padahal kalau adik-adik nanti mengamalkan dari poin 1 sampai 10 itu nanti adik-adik jadi orang yang nasionalis, jadi orang yang istilahnya moderat, jadi orang yang berwawasan luas. Karena dari 10 poin ini tidak ada hal yang tidak baik, semuanya baik semua. Dan bersifatnya apa? Universal. Jadi semua akan bisa istilahnya memakai itu di situ. Yang pertama, kalau dulu suruh menghafalkan mesti dihafalkan dulu. Nomor 1 poinnya apa? Dasar pramuka. 1, takwa terhadap atau takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, gitu kan. Nah, di sini yang dimasukkan nanti kalau dulu untuk menghafalkan lebih mudah itu pakai yang namanya taji parira edi persu. Jadi ta itu takwa, c itu cinta, dan cinta pada kamu ya, tapi cinta pada pramuka maksudnya itu ya.
Ya, pa itu patriot ya. Patriot aja, patriot. Patriot, kemudian pa yang kedua itu patuh, re itu rela, ra itu rajin, di itu hemat, di itu disiplin, ber itu bertanggung jawab, su adalah suci. Jangan dikatakan yang lain, gitu ya. Di mananya sangat luas. Takwa yang pertama. Satu takwa pada Tuhan yang Maha Esa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu universal. Di sini tidak disebutkan satu nama dari Tuhan dari agama tertentu. Jadi Tuhan itu dalam kata yang universal, semua memiliki. Tinggal melaksanakan. Takwa itu maksudnya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu maksudnya takwa seperti itu. Ada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Tuhannya masing-masing atau aturan agamanya masing-masing. Yang dua, itu ada cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Nah, cinta alam. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi itu orang sudah tidak memperdulikan alam. Salah satunya apa? Salah satunya ketika di rumah ya. Sekarang sudah tidak terlihat kalau di rumahnya Kak Panca ini masih asli sekali, ini banyak istilahnya pohon-pohonan, banyak tanaman, itu merupakan satu cinta alam gitu ya. Cinta alam maksudnya apa? Kalau sekarang sudah di lingkungan perkotaan mungkin pohon atau tumbuhan sudah sedikit dan banyak banjirnya. Itu yang jadi cinta alam itu di situ. Orang buang sampah bukan di tong sampah, malah di selokan. Nah, akhirnya jadi tersumbat alirannya di banjir. Itu yang terjadi di masyarakat sekarang ini seperti itu. Tidak menghargai alam. Padahal ketika alam sudah marah, ketika alam protes itu sudah manusia nanti menyalahkan, oh iya kok saya tidak memasukkan sampah pada tempatnya, sekarang jadi banjir. Misalnya itu di belakang kalau sudah kejadian. Kalau sekarang ya bebas aja. Ketika ada sampah dilempar kemana. Padahal itu tidak bagus, tidak baik. Ada tong sampahnya ya kita masukkan ke tong sampah. Ada tempatnya kita masukkan ke tempatnya. Maksudnya seperti itu. Kemudian sekarang banyak terjadi tanah longsor karena apa? Saya lihat di Gunung Saja sudah habis itu pohon-pohonnya. Yang salah siapa? Yang manusianya. Kenapa enggak reboisasi? Kita sudah Jepang ditanami lagi. Karena motifnya ekonomi ya mungkin mau untung sendiri ya ditebang aja, enggak usah tanam lagi, akhirnya terjadi tanah longsor dan lain-lain. Karena kita tidak cinta alam terhadap alam kita, terhadap bumi ini. Nah, kemudian sebagai seorang pramuka bagaimana menyikapinya? Nah, cinta alam itu ya minimal apa? Di rumah ya ada tumbuhannya. Nah, tumbuhannya ada pohon-pohonnya itu dirawat minimal. Yang paling kita aja di rumah ketika ada pohon-pohonnya dirawat. Meskipun ada pohon saya ya. Untuk adik-adik sekalian ada bunga yang kelihatannya kurang menarik ya jangan langsung diinjak aja itu, dirawat, dipupuk lagi biar berbunga. Udah tidak menarik jangan diinjak-injak, malah udah kering malah langsung dicabut. Ya. Kalau masih bisa ditolong dikasih pupuk lagi biar berbunga lagi ya kita bantu untuk biar tumbuh lagi. Itu namanya cinta terhadap alam. Jadi keseimbangan alam itu sangat bergantung pada kalian adik-adik sebagai seorang anggota gerakan Pramuka. Yang soalnya kasih sayang sama manusia. Kasih sayang sama manusia itu maksudnya apa? Ya, kita saling mengasihi sama manusia. Di sama manusia itu maksudnya itu kompleksnya luas. Jadi kita mengasihi sama manusia itu ketika ada orang yang sedang musibah, ketika ada orang yang sedang kekurangan, orang yang tidak mampu, kita bantu dengan sebisa kita. Apa yang sebenarnya kita bisa bantu? Kalau kita bisa membantu pembiayaan ya kita biayai. Kalau kita punyanya mungkin baju-baju bekas layak pakai ya kalau ada korban bencana bisa kita kebakaran atau bencana bisa kita hibahkan atau istilahnya kita bisa berikan ya gitu apa kalau syukur istilahnya itu kalau bisa ya mungkin kalau ada pendanaan mungkin carikan yang baru dan lain-lain atau mungkin kalau ada teman yang sedang kesusahan minimal kita bisa menghibur yang sedang sakit. Kemudian ada kalau di sekolah dulu kakak sering melihat itu juga orangnya usil ya. Kadang ada temannya udah jalannya hati-hati ya, kakinya kalau dalam istilah Jawa ini disampar atau disandungke gitu kan. Pakai kakinya kita. Akhirnya temannya jatuh, bukan ditolong malah dikapok ini repot itu. Itu bukan mengasihi sama manusia, harusnya ditolong kalau ada orang jatuh atau kesandung, jatuh ditolong, minimal dihibur biar tidak izinnya. Kalau sakitnya tidak seberapa, malunya itu yang buat kita malu ya, yang buat orang itu malu ya. Akhirnya kita hibur, kemudian bawa UKS kalau ada luka seperti itu caranya.
Kemudian yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Nah, maksudnya apa? Patriot yang sopan dan kesatria. Patriot itu sebagai seorang teladan, pahlawan. Ya. Pahlawan itu bukan patriot ya. Jadi sebagai seorang teladan yang sopan. Kalau pramuka itu harus sopan, orang gusah-gusuh, tidak istilahnya sama orang tua lebih menghargai. Nah, kalau kalian sebagai seorang siswa dengan guru kalau berkata-kata ya jangan langsung berhadapan, menunduk. Nah itu salah satu sopan santun, menunduk dengan bicara dengan halus yang membentak-bentak. Kecuali kalau di lapangan latihan BWB tidak apa-apa. Kalau di sekolahan, nah, di lingkungan kegiatan belajar mengajar ya paling tidak kalau bertanya menunduk kemudian berkata dengan lemah lembut, itu adalah norma kesopanannya. Kemudian kesatria maksudnya apa? Berani. Kalau kesatria itu ya ketika dia benar itu berani, ya. Ketika dia salah pun dia berani mempertanggungjawabkan kesalahannya, tidak lempar batu sembunyi tangan. Itu kesatria ya. Seperti itu. Jadi memang benar-benar dia berani karena dia benar. Kemudian patuh dan suka bermusyawarah. Jadi yang pertama itu patuh. Patuh itu patuh terhadap orang tuanya, patuh terhadap pembinanya, patuh terhadap bapak ibu gurunya, patuh pada lingkungan masyarakat itu namanya patuh. Dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah itu setiap keputusan dalam pramuka itu disertai dengan musyawarah. Itu dalam kegiatan pramuka. Semuanya dimusyawarahkan. 5. Rela menolong dan tabah. Rela menolong tadi udah. Jadi rela itu ikhlas menolong. Jadi kalau ada temannya butuh pertolongan atau bantuan ya kita ikhlas ketika menolong dan tabah ketika terhadap istilahnya menghadapi cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada cobaan mungkin sakit, ada cobaan mungkin ada kerabatnya yang meninggal atau mungkin cobaan ada bencana alam ya kita berusaha untuk tabah dan mesti ada hikmah dalam ketika sudah melewati atau kesabaran kita sudah melewati dengan sabar dengan tabah kemudian nanti kita akan ada hikmahnya yang terkandung di dalam. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Rajin itu banyak sekali ya. Rajin itu adalah semua kegiatan diikuti yang baik-baik. Terampil itu istilahnya ketika kalau dalam pramuka ada namanya tiada rotan akar pun jadi. Ketika tidak ada barang yang misal ada barang yang bisa dibuat sendiri kok ada yang bisa yang dulunya dijual tapi bisa kita bikin sendiri. Nah kita bikin sendiri namanya terampil. Jadi apa yang bisa digunakan jadi lebih sifatnya fleksibel. Misal kita bisa membuat mungkin tas dari mungkin bekas karung atau bekas misalnya baju itu keterampilan seorang pramuka. Pramuka selalu gembira, fun terus. Harap di istilahnya materinya banyak, arah kegiatannya itu padat, istilahnya suruh jebur kali, suruh istilah merayap, kemudian ada suruh PBB ya tetap gembira terus, goyang. Yang penting happy aja ya. Oke. Kemudian yang ketujuh itu hemat, cermat dan bersahaja. Hemat itu maknanya sangat luas, bukan hanya hemat untuk masalah uang itu tidak, hemat segalanya, hemat waktu, hemat listrik, hemat apa saja yang bisa dihemat ya kita hemat, tapi jangan kebangetan menghematnya, itu namanya pelit kalau hematnya kebangetan. Jadi menempatkan suatu porsi pada tempatnya, itu menempatkan suatu pada tempatnya. Ya, kalau kita memang sudah lampu tidak digunakan ya dimatikan, lampu tidak selain laptop sudah tidak digunakan dimatikan, namanya hemat. Uang kok cukup sehari jajannya 5.000 ya jangan 10.000, namanya hemat. Kemudian cermat. Ketika ada kegiatan seperti ini dicermati materinya. Ketika ada soal latihan atau soal ulangan itu dicermati lagi, diulang-ulang sehingga jawabannya jadi sempurna. Kemudian bersahaja itu tidak sombong. Pramuka itu anda pasor, gitu kan? Tidak sombong, istilahnya seperti itu. Kemudian 8, disiplin, berani dan setia. Disiplin itu dalam segala hal. Bahkan kalau orang yang sehat itu aja makan itu harus disiplin. Kalau nggak disiplin ya nggak jadi sehat. Ya makan 3 kali sehari itu disiplin namanya ya. Kalau 4 kali itu ya berarti lebih istilahnya disiplin tapi kelebihan 1 kali makannya disiplin ya. Tapi nggak apa-apa untuk 1-2 kali. Kemudian waktu, disiplin waktu juga harus memaksimalkan waktu. Semisal waktunya terbatas ya dimaksimalkan. Kalau di sekolah jangan sampai terlambat datang ke sekolahan. Kalau di kegiatan jangan sampai terlambat kegiatan. Nah, itu namanya disiplin. Baik disiplin dalam mencari ilmu, disiplin dalam menghargai waktu, disiplin dalam segala hal. Baik itu dalam belajar, dalam lain-lain. Karena disiplin itu nanti pangkal semuanya. Kalau kita sudah disiplin, orangnya nanti ketika kita mencari pekerjaan di lain waktu kita sudah lulus itu gampang, mudah.
Mencari apa-apa itu orang disiplin nanti akan digunakan di mana saja. Berani ketika kita benar. Setia itu terhadap organisasi, terhadap regunya, terhadap sangganya, terhadap ambalannya. Itu setia. Mas dia. 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab itu masih apa? Ketika kita melakukan kegiatan, ya kita harus berani melaporkan kegiatannya, bertanggung jawab terhadap kegiatannya, apa yang kita beli, apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, apa yang kita sudah program-program yang sudah kita jalankan. Kita buat SPJ itu namanya bertanggung jawab dalam kegiatan, bertanggung jawab ketika ada semisal kesalahan, bila kita tidak mengerjakan tugas, ya kita konsekuensinya siap dihukum, siap diberikan sanksi. Nah, itu adalah bertanggung jawab dalam kegiatan kita sehari-hari atau misalnya kegiatan sebagai seorang pelajar seperti itu. Dan dapat dipercaya, maksudnya dapat dipercaya itu banyak. Ketika kita diberikan amanat, kita diberikan sebuah wewenang, ya kita jangan menyalahgunakan. Ya kita sebisa mungkin dapat dipercaya oleh orang yang memberikan kepercayaan pada kita, bertanggung jawab atas amanat yang diemban. Kemudian yang ke-10 yang paling sulit itu nomor 10. Bahkan kakak saja kadang sok keceplosan kalau emosi. Jadi itu yang paling sulit di nomor 10 poinnya. Dan nomor 1 itu. Nah, 10 itu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, suci dalam pikiran. Ya, pikiran kita itu kan kadang-kala juga banyak pikiran. Sehingga tidak fokus. Kadang juga tidak selalu positif, ada negatifnya juga. Tapi kita berusaha untuk suci dalam pikiran. Pikirannya selalu positif tinggi. Semua hal-hal yang baik diisi dalam pikiran kita, yang memotivasi hidup diisi dalam pikiran kita, yang berguna untuk kehidupan kita. Jadi nanti suci dalam pikiran itu sebenarnya juga termasuk nanti kalau dengan kesehatan ada peluangnya. Kalau kita selalu berbuat baik, berpikir baik, yang positif, nanti secara langsung imun kita akan naik atau kekebalan tubuh kita akan naik karena berpikirnya selalu positif, tidak negatif ya. Dan perkataan, nah perkataan ini yang kadang adik-adik sekalian sama teman-temannya aja yang misal kurang mungkin dikontrol karena mungkin itu bahasa gaul tapi salah sebenarnya, tidak harus dicontoh. Ada beberapa bahasa gaul yang tidak usah saya sebutkan yang mungkin itu sebenarnya tidak bagus artinya tapi di istilahnya disebutkan itu kalau bisa dihindari karena itu tidak suci dalam perkataan adik-adik. Jadi perkataan sudah di istilahnya maknanya yang bagus-bagus saja atau berkata yang bagus-bagus saja biar apa kita banyak teman, kita banyak relasi, kita banyak keluarga seperti itu, banyak istilahnya relasi mungkin dalam belajar, bekerja dan lain-lain. Dan perbuatan, nah perbuatan itu sebisa mungkin perbuatan adalah perbuatan yang bagus, perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak sekali, nanti kalau saya jelaskan tidak cukup waktunya di adik sekalian. Oke, adik sekalian. Di sini cara menerapkan kode kehormatan pramuka, satu pelaksanaan suatu kode kehormatan ini tidak dapat dipungkiri hanya satu sukarela, ikhlas menjalankannya. Kode kehormatan yang diterima atas dasar kesyirikan menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian atau budi pekertinya. Jadi kalau kita sudah sukarela, ikhlas menjalankannya, nanti secara tidak langsung akan mempengaruhi sifat atau karakter yang ada dalam diri kita sendiri. Oke, dari salam. Oke, terima kasih dari kakak, materi cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung via chat ataupun bisa nanti lewat WA ataupun tanya dengan Kak Siska nanti biar kakak jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu, materinya super menarik nih ya. Kode kehormatan, kunci kehormatan seorang pramuka. Saya kira ini menjadi kunci kehormatan juga manusia ini saya kira ya, yang tertuang di dalam Satya Pramuka, Dharma Pramuka, Dwi Satya, Dwi Dharma, dan Trisatya. Baik, silakan apakah adik-adik ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Kak Wahyu? Kalau ada, silakan tunjuk jari. Atau bisa juga pertanyaan, tanggapan, disampaikan melalui chat. Untuk ada pertanyaan yang Kak Wahyu di chat juga. Jadi untuk adik-adik semua ada soal yang dikirimkan melalui chat, melalui Kak Wahyu, akan dikirimkan Kak Wahyu melalui chat. Silahkan nanti dikerjakan di link itu.
semua harus mengerjakan. Karena apa? Sebagai dasar pengambilan nilai mapel atau ekstrakurikuler kepramukaan. Nah, maka setelah dikirimkan oleh Kak Wahyu, silahkan nanti dikerjakan. Kak Wahyu bisa dikirimkan ya, Kak Wahyu? Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Ada tidak? Rupanya sudah paham ya mengenai kode kehormatan kepramukaan itu ya, yang menjadi kode kehormatan kita sebagai manusia juga. Kalau kita menjalankan kode kehormatan itu tentu akan menjadi manusia yang super. Gitu. Kita akan berkati dengan Tuhan. Rupanya tidak ada tanggapan ini Kak Wahyu. Oke. Baik, kalau tidak, silakan nanti anak-anak, adik-adik ya, adik-adik kalian mengerjakan soal yang dikirimkan oleh. Oh, baik. Soal akan dikirimkan melalui WhatsApp ya, bukan melalui chat. Jadi nanti akan dikirimkan melalui kelas. Baik 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, dan juga 10 IPS. Silahkan nanti dikerjakan. Kalau tidak ada yang bertanya, tentu akan kita akhiri. Dan setelah ini kita akan melanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Zoom juga akan, seminar akan dilanjutkan untuk kelas jenjang kelas 11, dilanjutkan kelas 12. Baik, sebelum saya akhiri, mengenai kode kehormatan ini, Kak Siska menegaskan menjadi kita layaknya seharusnya menjadi atau memiliki kehormatan seorang pramuka, kehormatan juga sebagai manusia. Demikian kurang dan lebihnya apa yang disampaikan oleh Kak Wahyu atau menjadi moderator pada kesempatan kali ini ada mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Adik-adik bisa melanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kalian bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Sampai Ya, bertemu sama-sama. kesempatan yang akan datang.